dalam hati saya. Dikumpulin 10 orang yang the best kan dari tiap regional, saya cuma lihat, ya ini panggung gua bilang, gua harus dapetin nih panggung, itu aja. Saya nggak mikirin grogi apa, udah saya mengalir aja, ini panggung gua dan ini saatnya gua mentas di panggung ini, jangan sampai sia-sia. Harus tetap kita jaga. Sekalipun dia batal mengambil sama kita harus tetap jaga, Mas. Sekalipun batal nih, ya udahlah, saya ke tempat lain aja. Tetap kita harus tetap keep kontak sama mereka, karena nggak tahu kepuasan dari tempat lain. Karena kan banyak juga kan sales-sales yang baper gitu istilahnya, dia mah cuma nanya-nanya doang nih, gue diundang-undang tender tapi gue nggak pernah dapet gitu. Kan jadinya males gitu kan. Itu tetap harus jaga hubungan juga berarti ya? Tetap harus dijaga, Mas. Kadang nggak bisa sekali. Kadang baru 4 kali ketemu, ataupun udah 4 kali tender, itu baru muncul order kita. Dan itu nggak serta-merta langsung jepret puluhan unit. Biasa kalau saya, coba deh Bu, sama Lucky 1 unit dulu. Kalau emang Ibu ataupun Bapak merasa nyaman ataupun puas dengan Lucky, boleh deh Bu ke depannya, coba dulu 1 unit aja, gitu aja. Coba dulu. Kalau misalnya fleet gitu kan bro, objection harga kan sangat-sangat lebih kenceng lagi kan. Dalam arti kan harganya kan sangat-sangat harus tipis lah marginnya gitu kan. Nah itu gimana cara nyiasatinnya bro? Kalau saya nyiasatinnya untuk masalah harga, pasti kan nggak mungkin dia main satu vendor, pasti beberapa vendor ada di situ dan pasti ada perbandingan. Yang pasti sebelum kita berangkat untuk nego ke fleet, kita koordinasi dulu dengan pimpinan atasan kita yang terkait, pimpinan. Bahkan ya kalau memang merasa kita perlu membawa pimpinan kita, ya kita bawa aja. Karena harga sensitif kan, untuk penentuan harga retail sama fleet beda. Terus setelah misalnya di harga, kita harus berani berkomitmen itu tadi. Kemudian kalau saya sistemnya hampir yang nggak 24 jam juga, tapi kalau misalnya malam-malam dikontak, suruh ada unit urgent besok kirim, saya masih bisa memenuhi permintaan mereka. Artinya ya jangan sampai susah dihubungin, lama responnya. Sebenarnya balik lagi ke dasar ya sebenarnya, jaga hubungan, tetap di kontak dan kalau masalah harga, Mas, harga tuh sekarang tiap vendor, tiap dealer, ya paling selisihnya tipis. Yang paling ininya ya komitmen sama pelayanan kita. Dan sebenarnya kalau dari corporate gini beda sejuta, beda 100.000 mah mungkin juga dia merem mata kali ya. Iya, betul. Cuman saya kunci yang lainnya lagi, kalau main corporate, perlakukan mereka seperti keluarga. Kalau saya misalnya kunjungan, saya nggak pernah berbicara, ada PO nggak? Apa nih yang mau SPK? Saya pasti bicara hobi-hobi mereka, terus kesenangannya mereka apa, topik yang lagi hangat diperbincangkan apa. Dari situ mengalir, baru nggak di awal langsung nodong. Ini PO bulan ini berapa? Itu orang juga malas juga kalau kayak begitu. Berarti visit gitu sering dong, ngobrol-ngobrol gitu. Nggak ada maksudnya dalam arti tidak harus melalui ke PO kan, nanya kabar gitu, silaturahmi, datang aja gitu ya. Betul. Saya perlakukan mereka seperti keluarga. Bro, kalau misalnya namanya sales, namanya wiraniaga gini kan pasti kan motivasi kan naik turun, bro. Betul. Awal-awal juga mungkin lu kan tadi sempet down gitu, terus jualan lumayan naik. Pasti kan selama dari berapa tadi, 2015 ya? 2015. Udah 5 tahun kan, pasti kan naik turun nih. Nah, itu gimana caranya jaga supaya bisa tetap konsisten, bro?
Kalau misalnya hukum sales udah pasti ya Mas. Kita kadang demotivasi pasti pernah ada. Cuman kalau kita lagi di bawah, contohnya nih, salah satu contoh, lagi kondisi pandemi begini, kebanyakan kan sales, aduh gimana nih, corona kita ke depannya mau gimana. Kalau saya kuncinya cuma satu, jaga pikiran kita, jaga hati kita supaya kita tetap happy dan tetap senang. Terus kita ingetin, kita pernah jualan segini nih dulu, masa sih sekarang nggak bisa? Ingatnya yang baik-baik aja, ingat yang baik-baik aja. Kalau ketika kita lagi down, kalau kita lagi turun, wah gua dulu bisa nih, DO sampai segini. Nah, kalau misalnya gue main ngomongin kontes nih, ikut kontes kemarin, bro. Oh iya. Kemarin kan baru hari ini kan? Maret ya? Maret apa kapan sih kontesnya? Februari. Di Bali berarti ya? Di Bali, betul. Wes. By the way, tadi pengen trip jalan-jalan ke luar negeri, udah kesampaian belum, bro? Alhamdulillah, udah. Weh, udah kemana aja nih? Mungkin buat sales-sales yang baru bergabung, udah kemana aja? Biar tahu. Ya, ke Eropa. Pertama kan kita Eropa sih belum, Mas. Eropa belum. Asia udah. Asia. Ya, kita pertama kan yang dekat-dekat aja dulu. Karena saya belum pernah menginjak namanya ke luar negeri. Namanya dari kampung nggak kepikiran mau ke luar negeri. Ya, pertama ke Malaysia, Singapura, Thailand, habis itu Korea, dan tahun ini ke Jepang. Wih, berarti Asia udah habis nih bentar lagi ya? Ya, yang belum Afghanistan sama Suriah. Masya Allah, jangan Bang. Nanti kagak balik lagi ntar. Nah, kalau misalnya kemarin kontes gitu kan, itu gimana ceritanya? Kok bisa masuk? Pasti kan ada pemilihan dari regional dulu kan? Itu gimana ceritanya? Ya, pertama kan itu kontes itu ada dua indikator. Ada dua indikator yang menjadi penilaian mereka. Yang pertama rata-rata produktivitasnya. Terus yang kedua ada kelulusan kita di sertifikasi produk. Sertifikasi produk. Jadi ketika tiap bulan tuh ada reportnya. Yang bisa masuk kontes, siapa-siapa aja. Nah, pas saya pertama kan ada di urutan sekian. Wah, saya nggak bisa nih. Tapi saya udah niat dari tahun 2019 itu, yang belum pernah saya capai, cita-cita yang belum tercapai, saya pengen ikut. Saya bilang sama Bu Kristina tuh, supervisor saya, Bu, gue pengen ikut kontes tahun depan. Dia cuma bilang, lu bisa lah katanya. Kalau untuk ikut kontes. Padahal saya nggak punya kemampuan lebih, nggak punya kemampuan apa. Sales hanya sebagai sales aja. Tapi saya ingin mempunyai pengalaman ikut kontes nasional. Akhirnya dipilih secara regional. Kebetulan saya dari DKI itu masuk 3 dan saya memang di urutan pertama untuk regional DKI-nya. Kan dari DKI itu diambil 3 orang. Nah, habis itu lolos ke tingkat nasional. Kalau kita bicara persiapan, Mas, namanya kita sibuk jualan dan sebagainya, saya sempat ditanya sama kepala cabang saya, lu udah nyiapin apa buat kontes? Belum, Pak. Lu udah belajar belum? Belum, Pak. Itu 1 minggu sebelum kontes. Belum, Pak. Nah, lu ngapain sekarang ikut kontes? Kalau lu belum belajar dan sebagainya. Ya udah, Pak. Ntar saya belajar deh. Terus saya sempat dimotivasi saya, yang paling ini, kepala cabang saya, sempat nge-WA pakai tanda seru banyak. Lu mau menang nggak? Lu mau menang nggak? Nah, mulai panik deh. Mulai panik. Wah, malu-maluin dong saya. Sampai saya di japri WA kayak begini. Ini udah satu kesempatan. Dan saya sampai hari H juga, ibaratnya persiapan masih belepotan. Tapi kalau tipikal saya, karena memang saya dari kecil juga udah sering sih ikut perlombaan-perlombaan, nyanyi lah dan sebagainya. Mau bisa itu.
hobi saya di situ. Jadi persiapannya memang selalu geradak geruduk. Ketika pas nyampe arena, saya cuma ngelihat dalam hati saya. Dikumpulin 10 orang yang the best kan. Dari tiap regional, saya cuma lihat. Ya, ini panggung gua bilang. Gua harus dapetin di panggung. Gitu aja. Saya nggak mikirin grogi apa, udah saya mengalir aja. Ini panggung gua. Dan ini saatnya gua mentas di panggung ini. Jangan sampai sia-sia. Udah tuh. Kan itu ada tes teori, kemudian ada SPW ADEC, kemudian ada interview sama dari orang area kan? Betul. Nah, di situ ya udah saya pede aja mengalir. Ditanya berbagai macam kesibukan saya sebagai sales, trik-triknya, ya saya mengalir aja. Dan salah satu yang menarik, ketika saya ditanyain digital marketing, itu menarik banget. Kalau yang lain kan digital marketingnya bagus-bagus, programnya begini, udah sangat bagus kalau menurut saya. Ketika saya ditanya, kamu di medsos ngapain aja digital marketingnya? Saya cuma bilang, Pak, daripada saya ngucap, saya bilang, takut dikira bohong, Bapak buka aja IG saya. Isinya itu, saya paling karaoke, sama itu TikTokan, saya bilang di sini. Tapi dari situ saya dikenal. Kang Lucky Toyota tuh dari situ. Oh iya ya. Karena saya berpikir begini, orang kalau saya posting jualan, rata-rata bisa-bisa enak ngelihatnya jualan lagi. Ya udah, saya selipin konten hiburan dari situ. Dan di sela-sela hiburan itu tetap saya menyematkan bahwa saya orang Toyota. Follower berapa bos sekarang bos? Wah, masih dikit mas. TikTok belum nyampe. Ya kalau TikTok lumayan lah. Oh gitu. TikTok banyak. Kalau saya lebih banyaknya sih di Sparmaker. Jadi aplikasi kayak mirip Semulai begitu. Oh. Di Sparmaker udah banyak. Berarti sebenarnya tinggal tergantung hobi dan interestnya apa. Sosial media mah ada banyak ya, channelnya banyak ya. Betul. Saya lebih banyak di Starmaker karena saya hobinya nyanyi. Biar kata suaranya sumbang juga nggak apa-apa dah. Oh. Berarti suara sumbang, muka pas-pasan, tapi tetap terus bikin konten aja terus ya? Ya begitulah. Karena kalau bikin konten itu ganteng sekalian, jelek sekalian. Kalau di tengah-tengah nggak dapet. Oh iya. Berarti mesti dijelekin lagi dong mas mukanya mas. Tapi kayaknya segini udah standar jelek deh. Iya. Nah, kalau misalnya terus berarti jadi kalau kita ikut kontes yang penting pede dan mungkin juga yang ditanyakan dan didiskusikan sebenarnya kan apa yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya yang mesti dipersiapkan ya apa yang kita lakukan sehari-hari kan, product knowledge, gimana cara kita handle customer, gimana cara kita jualan digital gitu-gitu kan. Kita marketing, terus handling komplain juga ditanya juga handling komplain. Nah, yang paling susah itu saya kalau ditanya handling komplain. Selama 5 tahun jadi sales, bukannya apa ya, bukan nol lah, tapi minim banget orang yang komplain sama saya. Karena kalau saya dalam cara menghandling komplain itu saya selalu menahan customer jangan sampai datang ke kantor. Kalau misalnya udah komplain, Pak, Bu, udah Lucky ke rumah aja. Jadi saya udah selesaikan di bawah dulu, dan saya paling anti kalau misalnya udah komplain dilempar ke atasan. Karena ntar customer itu bakal dihandlingnya sama atasan saya. Jadi bukan customer saya. Pasti saya semaksimal mungkin saya yang handle itu customer. Karena komplain itu menurut saya berkah juga, Mas. Ketika kita bisa menghandle dengan maksimal, dia merasa terpuaskan. Dia pasti ngasih referensi ataupun melakukan pembelian RO lagi, repeat order lagi. Rata-rata ketakutan sales di komplain. Ketika ada komplain,
mereka kabur-kaburan, nggak bisa dihubungi Iya. WA-nya, di lock WA-nya, Sampai datang ke cabang. Sampai datang ke cabang. Padahal ya namanya mereka juga masih manusia dan nggak ada sejarahnya Mas. Saya nggak pernah dengar sejarahnya ada sales dibacok sama customer, nggak pernah. Paling lah diteriak-teriakin ya. Ya diteriak-teriakin wajar. Paling ya kita lebih banyak handling langsung di rumahnya kalau saya. Iya. Bro, Ya. lo ngalamin ketika jadi sales kan udah 5 tahunan nih. Ada momen terberat nggak bos dalam proses 5 tahun ini, di mana lo susah gitu ibaratnya, pernah nggak? Yang pastinya pasti ada Mas selama 5 tahun jadi sales. Salah satu yang saya bikin terberat ya momen ini 2 bulan ini. Ini momen terberat karena si COVID ini kalau mungkin kita berkaca kayak krisis moneter ataupun ya situasi keamanan yang nggak kondusif kayak 98 kan yang lumpuh cuma Jakarta doang paling, daerah-daerah masih bisa berjalan, masih bisa jualan, tapi kalau si COVID ini udah sampai ke sendi-sendinya udah rusak bisnis. Kita punya customer fleet juga, ketika kita tawarin ya sama, pasti dia mengurangi pending, mengurangi pengeluaran mereka, bla 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 lah, pasti ada alasannya. Tapi kita berpikir ketika corona ini ada yang bilang, aduh bro jualan mobil mah kayak nyari jarum di dalam jerami. Cuman kan ibaratnya ketika bicara nyari jarum di dalam jerami, oh berarti masih ada jarumnya. Yang paling bahaya cuma nyari-nyari di jerami nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah nyari jarum di dalam jerami, udah masih ada jarumnya. Siapa yang cepet dia dapet. Pasti Mas kalau volume pasti ibaratnya turun lah. Tapi jangan sampai kita ngedrop banget. Cuman jadi, ya intinya juga harus melihat apa namanya sisi positif dari ini semua kali Mas ya. Oh iya benar. Sisi positifnya banyak pelajaran yang kita ambil Mas. Contohnya kayak saya belum maksimal digital marketing, saya lebih banyak di rumah kan lebih banyak belajar untuk buat konten digital marketing. Banyak sih Mas, bukan hanya sekedar diukur dengan uang, sekedar diukur dengan achievement target, tapi banyak ilmu-ilmu yang didapat ketika kita terjadi WFH begini. Kita mengedukasi customer supaya, kan kalau saya banyak kan orang daerah Mas. Jadi dengan adanya COVID ini dari rumah, kita juga secara tidak langsung mengedukasi customer. Bu, ibu jauh kalau ke dealer, ntar beli mobil, simpel-simpel aja Bu. Udah duduk aja ibu di rumah, ntar lu yang nganter. Dan biasanya kan senangnya ke dealer dan sebagainya, itu mengedukasi juga. Ke customer juga banyak lah ilmu-ilmu yang kita dapat, hikmahnya dari COVID ini. Siap. Oke, Bro Lucky. Thank you banget Pak Lucky, thank you banget sharingnya. Saya jujur belajar banyak Pak, banyak hal yang saya pelajari bahwa memang jualan itu diperlukan untuk semua orang dan profesi sales itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam organisasi. Dan juga yang salah satu alasan saya lakuin diskusi-diskusi seperti ini adalah saya juga berusaha untuk membuktikan bahwa memang yang tadi kita bicarakan, menjaga hubungan dengan pelanggan, memperlakukan pelanggan seperti keluarga, itu pada dasarnya terbukti untuk berhasil untuk melakukan penjualan. Karena kan banyak yang alasan buang-buang waktu lah, itu saya nggak sempet lah, ada target lah. Padahal itu semua yang jangan dilihat itu sebagai dua hal yang terpisah, tapi dilihat itu sebagai sesuatu yang mendukung untuk harus jadi satu kesatuan Mas. Betul. Jadi satu kesatuan. Dan balik lagi tadi motivasi memang menjadi umum, semua orang pasti mengalami demotivasi yang naik turun. Tapi tinggal bagaimana kita mengingat bahwa kita kerja buat apa yang ingin kita capai, dan mengingat bahwa momen-momen positif kita juga pernah mencapainya, kenapa sekarang kita nggak bisa lagi. Dan saya rasa itu prinsip yang kita bisa aplikasikan juga di saat sekarang ini kan, di mana COVID susah, jualan susah, tapi kita mengingat bahwa momen-momen kita dulu pernah jualan banyak, fleet masih oke, dan kita juga mengambil hikmah apa yang kita bisa lakukan saat ini,
ya kita lakukan. Jangan pernah berhenti untuk bergerak ketika momen sesulit apapun. Iya, betul. Pokoknya itulah PSBB. Pantang sulit, bahagia bermartabat. Itu nanti saya jadiin hashtag nih Mas kayaknya. Pantang sulit, bahagia bermartabat. Iya. Kalau bahagia itu akan menimbulkan kegembiraan buat kita sehingga energi positif datang, kita bekerja dengan enak. Kalau bermartabat artinya semua yang ada di sekeliling kita dengan adanya kita merasa naik dan dihormati sama orang-orang sekitar dengan prestasi kita. Karena sederhana, tapi saya rasa itu berpengaruh banyak terhadap pola pikir kita, cara kita bekerja. Walaupun di rumah kan tantangannya kan banyak. Terima kasih Mas Luki, senang sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan setelah COVID dan setelah ini semua terjadi, semua selesai gitu ya. Amin. Sehat selalu. Satu kehormatan buat saya. Waduh, saya telah dipercaya sama Mas Renat. Siap. Kebanggaan saya juga. Yep. Tetap sukses buat kita semua.